Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Gak kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dengan keadaan sehat tanpa ada halangan satupun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman karena dapat meluangkan waktunya untuk hadir dalam konseling kelompok pada hari ini. Baiklah, di sini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya saya mau tanya, apa ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum ada. Oke, kalau begitu saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu bentuk intervensi psikologis di mana sekelompok orang yang memiliki masalah atau tujuan yang serupa berkumpul untuk saling berbagi, belajar, dan mendukung satu sama lain. Dengan bimbingan seorang konselor dan pembahasan kita kali ini tentunya tidak bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Saya harap teman-teman bisa berkata jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi, saling terbuka satu sama lain. Selain itu kita harus menjaga kerahasiaan apa yang akan kita bahas bersama. Tidak boleh ada orang lain yang tahu. Saya juga berharap teman-teman di sini datang dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bagaimana teman-teman datang dengan sukarela tidak? Sukarela, Kak. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Saya, Kak. Sebelum kita melakukan konseling kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baiklah teman-teman, agar proses berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya ya, dan dilanjut dengan teman sebelah kanan nanti. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Citra Zalianti. Teman-teman semuanya bisa panggil saya Citra ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ega Putri, bisa dipanggil Ega ya. Perkenalkan, nama saya Nilva Rizalna, bisa dipanggil Nilva. Perkenalkan, nama saya Putri Wandari, bisa dipanggil Putri. Perkenalkan, nama saya Dinarus, bisa dipanggil Dila. Perkenalkan, nama saya Syamsiana, bisa dipanggil Sasa. Oke, baik. Karena semuanya sudah memperkenalkan diri dan waktu terus berjalan. Oh iya teman-teman, berbicara tentang waktu, kita sepakati dulu ya, mau waktunya berapa menit dalam bimbingan kelompok hari ini? 20 menit, Kak. Oke, siap, 20 menit ya. Baiklah teman-teman, di sini saya mengingatkan kembali apa kegiatan konseling kelompok itu. Konseling kelompok itu membahas masalah-masalah yang bersifat umum maupun pribadi. Kita membahas bagaimana cara mencari solusi dan penyelesaiannya ya. Ya, Kak. Kita fokus ya teman-teman. Apa yang kita bicarakan jangan ada yang mendahului. Artinya kita saling menghargai satu sama lain. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah siap? Siap, Kak. Nah teman-teman, tema yang kita bahas kali ini adalah perubahan fisik remaja. Di sini saya harap kalian bisa mengungkapkan pendapat, saran maupun kritik. Untuk itu saya akan menyerahkan semuanya pada kalian. Topik yang akan kita bahas apa? Ada yang ingin ditanyain mengenai tema ini? Saya, Kak, bisa diperjelas lagi tentang apa tema ini? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya akan menjawab. Baik teman-teman, tema yang akan kita bahas kali ini adalah perubahan fisik remaja, di mana perubahan tubuh yang terjadi selama masa transisi dan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang biasanya terjadi pada usia sekitar 10 tahun sampai 19 tahun. Bagaimana semuanya? Apakah sudah paham apa yang disampaikan? Paham, Kak. Oke, baiklah teman-teman. Baiklah teman-teman, kan tadi kita sudah setujui topik apa yang kita bahas. Maka selanjutnya kita akan berdiskusi dengan tanya jawab. Saya minta dari kalian untuk mencoba mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Apakah kalian sudah siap? Siap, Kak. Nah, sebelum kita melakukan diskusi,
sekarang kita melakukan ice breaking biar teman-teman semuanya lebih semangat karena saya lihat teman-teman sudah loyo. Oke teman-teman, saya harap kalian semua berdiri ya. Oke, baik teman-teman, dimulai dari saya ya, nanti kalian akan mengikutinya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Nah, aha aha. Semangat. Oke, bisa kita mulai teman-teman? Bisa. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, baik. Silakan duduk kembali ya teman-teman. Ya. Oke teman-teman, sudah ya. Permainannya sangat seru tidak? Seru, Kak. Ya, alhamdulillah ya. Nah, oke baik. Kalau kakak boleh tahu, apa yang kalian rasakan tentang perubahan fisik ini? Saya Kak, Ya. jujur saya merasa sangat berbeda. Tiba-tiba saja tinggi badan saya bertambah dan saya merasa lebih besar dari sebelumnya. Kadang-kadang saya merasa kurang percaya diri. Itu adalah hal yang sangat umum terjadi ya. Perubahan fisik bisa membuat kita merasa lebih sadar diri. Sering bertambahnya tinggi badan, kadang kita juga merasa tubuh kita tidak proporsional. Bagaimana dengan kalian yang lain? Apa yang kalian rasakan tentang perubahan fisik ini? Saya Kak, Ya. saya juga merasakan hal yang sama. Rambut saya itu kayak jadi lebih tebal Kak, dan juga jerawat saya itu kayak mukul di wajah saya. Itu kadang bikin saya merasa tidak nyaman dan khawatir tentang penampilan saya. Oh iya, perubahan kulit seperti munculnya jerawat adalah bagian dari proses alami tubuh yang semakin dewasa. Banyak remaja yang mengalaminya dan itu wajar. Tapi penting untuk mengingat bahwa setiap orang melalui proses ini dengan cara yang berbeda. Ada yang mengalami lebih banyak perubahan di kulitnya, ada juga yang sedikit. Ada yang merasa cemas tentang penampilan fisik, tapi ingat perubahan ini adalah bagian dari pertumbuhan kita. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya Kak, Ya, silakan. apakah ada cara untuk mengatasi perasaan cemas ini? Ya, pertanyaan yang bagus. Salah satu cara menghadapinya adalah dengan memahami bahwa perubahan fisik adalah hal yang alami dan akan alami oleh semua orang pada waktunya. Selain itu, menjaga kesehatan tubuh seperti makan dengan baik, tidur yang cukup, dan olahraga bisa membantu tubuh merasa lebih baik dan lebih kuat. Apakah ada yang di antara kalian yang sudah melakukan hal-hal seperti itu? Belum Kak. Belum? Oke, menurut kalian bagaimana perasaan ketika kalian mengalami perubahan fisik seperti meningkatkan tinggi badan, perubahan suara, atau munculnya jerawat? Saya Kak, saya itu merasa tidak nyaman dan canggung dengan perubahan fisik saya, terutama dengan suara yang berubah. Terkadang saya merasa suara saya tidak sesuai dengan penampilan saya, atau saya merasa tidak nyaman dengan jerawat yang muncul. Ya, apakah ada lagi? Saya Kak, Ya, silakan. saya Kak kurang percaya diri. Saya merasa agak khawatir karena jerawat mulai muncul. Ya, apakah ada lagi? Saya Kak, sama yang dikatakan teman-teman saya tadi, saya tuh kayak kurang nyaman juga Kak. Biasa langsung tubuh jerawat saya tuh kayak merasa kaget dan langsung tiba-tiba muncul jerawat ini. Ya, itu faktor yang wajar ya, karena perubahan tubuh. Kalian juga itu kan namanya sudah mengalami masa pubertas. Jadi wajah kalian atau apapun yang ada di dalam bentuk diri kalian akan berubah, mulai dari tinggi badan, berat badan, perubahan suara, sudah mengalami yang namanya menstruasi. Itu semua dari perubahan fisik remaja. Ya, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Tidak ada? Sudah Kak. Oke, jika tidak ada, kakak ingin bertanya lagi nih, bagaimana jika tubuh kalian, bagaimana kalian menjaga tubuh tetap sehat dan merasa nyaman dengan diri sendiri selama masa-masa perubahan ini? Apakah ada yang ingin menjawab? Ya, silakan.
mengatur pola makan yang sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi seperti buah, sayuran, protein, dan karbohidrat. Gitu. Ya, apakah ada lagi? Saya mencoba untuk menjaga keseimbangan mental dengan melakukan kegiatan yang saya nikmati seperti mendengarkan musik atau membaca buku. Saya juga mencoba untuk lebih santai dan tidak terlalu stres tentang perubahan yang terjadi dalam tubuh saya. Saya belajar untuk menerima diri saya dengan lebih baik. Ya, apakah ada lagi? Saya bisa tidur dengan secukupnya, terus mungkin tidak terlalu banyak beban pikiran, menghilangkan segala beban pikiran yang tidak pantas untuk dipikirkan. Ya, itu sangat betulnya apa yang dibilang kakak-kakak semuanya. Karena kalau kita sudah memasuki yang namanya masa pubertas, pasti fisiknya kita pasti akan ada yang berubah, biasa muncul mukanya kita muncul jerawat, kita sudah tinggi, jadi badannya kita naik atau turun. Itu semua hal yang wajar untuk kakak-kakak, apalagi namanya kakak-kakak ini semuanya perempuan, pasti sudah mengalami yang namanya masa pubertas kan? Ya, Kak. Oke, baik. Kakak ingin bertanya lagi nih, apa yang menurut kalian paling sulit dihadapi selama masa remaja terkait dengan perubahan fisik? Ada yang ingin menjawab? Saya Kak, Iya. saya merasa kesulitan karena tubuh saya berubah sangat cepat dan kadang saya merasa tidak nyaman dengan penampilan baru saya Kak. Ya, apakah ada yang lagi yang ingin menjawab? Saya Kak, kadang saya merasa emosi saya berubah-ubah dan itu sulit untuk dihadapi. Saya merasa bingung dengan perasaan saya sendiri. Ya, apakah ada lagi? Terkadang saya merasa tidak percaya diri karena tubuh saya menjadi lebih tinggi atau berat badan saya naik, dan itu membuat saya khawatir dengan bagaimana orang lain melihat saya. Ya, apakah ada lagi? Saya merasa sangat terganggu dengan jerawat yang muncul di wajah. Itu membuat saya kurang percaya diri, Kak. Apakah ada lagi? Iya, silakan Sasa. Kadang saya merasa tertekan karena teman-teman saya sudah terlihat lebih dewasa atau lebih menarik, sementara saya merasa tertinggal gitu. Oke, baik. Kakak ingin bertanya lagi nih. Apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu teman-teman yang merasa tidak nyaman dengan perubahan fisiknya? Saya Kak, dari dukungan emosional, saya bisa mendengarkan perasaan teman-teman saya tanpa menghakimi dan memberi mereka rasa aman agar mereka merasa lebih diterima. Ya, ada lagi. Saya Kak, memberikan pujian dan mengingatkan hal-hal positif. Saya Kak. Ya, siapa lagi? Saya Kak, kalau saya sih jika teman saya merasa kurang percaya diri, merasa karena jerawat atau masalah kulit, saya bisa mencari cara atau produk yang tepat atau menyarankan mereka untuk berkonsultasi dengan dokter profesional. Iya, siapa lagi? Ada yang lagi menambahkan? Saya. Iya, silakan. Kalau teman saya merasa kurang percaya diri karena jerawat atau masalah kulit, saya bisa bantu mencari cara atau produk yang tepat atau menyarankan mereka untuk berkonsultasi dengan profesional. Iya, ada lagi. Saya akan mencoba memahami perasaan teman saya dan tidak menertawakan atau merendahkan mereka karena saya tahu perubahan fisik bisa jadi sangat membingungkan. Iya, teman-teman semua sudah betul. Kalian harus mendukung teman kalian agar mereka tidak merasa dibilang-bilang begitu ya. Iya. Oke, baik. Kakak ingin bertanya lagi. Bagaimana cara kalian menerima tubuh kita dengan menghargai diri sendiri meskipun ada perubahan yang kadang sulit diterima? Kayak kakak-kakak itu mengalami perubahan yang sulit sekali untuk diterima. Jadi bagaimana kakak-kakak menurut ini? Kalau saya Kak berusaha untuk tidak terlalu mementingkan tubuh saya dengan orang lain. Iya, betul sekali Kak Dela. Jadi setiap orang memiliki proses yang berbeda. Ada lagi? Saya Kak, mungkin saya hanya cukup percaya diri dengan diri saya sendiri. Ada lagi? Saya Kak,
saya mencoba untuk mengingat bahwa penampilan saya itu bukan hal satu-satunya hal yang penting. Saya berusaha untuk fokus pada kelebihan saya atau kemampuan saya, kepribadian saya yang lebih penting daripada penampilan fisik itu, Kak. Iya, betul sekali. Ada Nah, lagi? Saya Kak, saya coba untuk menerima perubahan tubuh saya sedikit demi sedikit. Kadang itu butuh waktu, tapi saya belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri dan memberi diri saya ruang untuk beradaptasi. Baik, apakah ada lagi yang ingin menjawab? Saya Iya, silakan Sasa. saya mulai merawat tubuh saya dengan lebih baik, misalnya dengan makan sehat, olahraga, dan cukup tidur. Oke, baik. Jadi atas semua yang dijawab kakak-kakak tadi itu sudah betul ya untuk menangani masa perubahan fisik remaja itu. Karena kalian semua pasti sudah mengalami itu kan? Iya, Kak. Oke, baik. Jadi pertemuan hari ini kita cukupi. Sebelum kakak mau tutup pertemuan ini, kakak ingin menanyakan apa pesan dan kesan kalian semua dalam melakukan konseling kelompok hari ini. Saya Kak, jadi Iya. pesanku itu saya jadi lebih tahu bagaimana perubahan tubuhku, dan saya juga bisa menerima perubahan tubuhku. Dan Ya, terus ada lagi. Saya Kak, Ya. betul dibilang Kak Fitri tadi, sedikit saya tambah kalau pesan saya mungkin saya tidak insecure lagi melihat teman-teman yang mungkin lebih lebih sempurna dari saya. Jadi saya lebih menerima diri saya sendiri pada Apa ada lagi? Saya, Kak, Iya. kalau pesan dan kesan saya itu apa, lebih bersyukur, dan apa yang diberikan Tuhan kepada saya itu sudah lebih baik. Saya itu apa, tidak mau lagi yang namanya insecure begitu, Kak. Oke, baik. Apakah ada lagi? Saya Kak, setelah mengikuti sesi konseling kelompok hari ini, saya belajar menerima diri, Kak. Iya, ada lagi? Saya Iya, Sasa. saya lebih tahu apa itu konseling kelompok, dan saya nanti kedepannya lebih percaya diri lagi. Iya, bagus. Oke, baik. Jadi ya, itulah sesi konseling kelompok kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Kalau ada salah kata atau perilaku yang salah, mohon dimaafkan karena manusia tidak ada yang sempurna. Iya, Kak. Sebelum kita tutup sesi konseling kelompok hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya mengikuti sesi konseling kelompok hari ini.